sini saya akan menjelaskan cara membuktikan teorema-teorema daripada turunan. Yang pertama, teorema A. Aturan fungsi konstanta. Bunyinya, jika f(x) sama dengan k dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni turunan daripada k sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita menulis terlebih dahulu definisi daripada turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f(x) tambah h kurang f(x) per h. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan f(x) tambah h dikurang f(x) per h ini ke bunyi teorema A, yaitu f(x) sama dengan k. Berarti limit h menuju 0 karena telah disubstitusikan jadinya k dikurang k per h sama dengan limit h menuju 0 k kurang k 0 per h. Jadinya limit h menuju 0, 0 sama dengan 0. Terbukti. Oke, selanjutnya teorema B. Aturan fungsi identitas. Bunyinya, jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni turunan x sama dengan 1. Nah, seperti sebelumnya, kita tulis terlebih dahulu definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f(x) tambah h dikurang f(x) per h. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan f(x) tambah h dikurang f(x) per h ini ke bunyi teorema f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Berarti sama dengan limit h menuju 0 f(x) tambah h setelah disubstitusikan menjadi x tambah h dikurang f(x) menjadi x per h. Sama dengan limit h menuju 0 x sama x, x kurang x jadi habis, tinggal h per h sama dengan 1. Terbukti bahwa f aksen x sama dengan 1. Enggak kan? Oke, selanjutnya teorema C, aturan pangkat. Bunyinya, jika f(x) sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1, yakni turunan daripada x pangkat n sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Nah, seperti sebelumnya, cara membuktikannya yang pertama kita harus menulis definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f(x) tambah h dikurang f(x) per h. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan f(x) tambah h kurang f(x) per h ini ke bunyi teorema C, f(x) sama dengan x pangkat n. Nah, setelah disubstitusikan, jadinya limit h mendekati 0, f(x) tambah h ini jadi x tambah h pangkat n, f(x) dikurang f(x) ini jadinya x pangkat n per h. Nah, langkah selanjutnya kita akan kembangkan x tambah h pangkat n ini dengan binomial. Ini adalah rumus Newton yang digunakan untuk mengembangkan pangkat dari penjumlahan. Kita kembangkan x tambah h pangkat n, kita kembangkan jadinya xn tambah nx pangkat n dikurang 1, h ditambah n dalam kurung n kurang 1 per 2, x pangkat n kurang 2, h pangkat 2 ditambah ditambah n
X H pangkat N kurang 1 ditambah H pangkat N dikurang X pangkat N. Nah, selanjutnya setelah hasil dari pengembangan X tambah H pangkat N, kita masukkan hasilnya ini ke dalam rumus limit, yaitu limit H mendekati 0, X N ditambah N X pangkat N kurang 1 H ditambah N dalam kurung N kurang 1 per 2 X N kurang 2 H pangkat 2 ditambah titik ditambah N X H di pangkat N kurang 1 ditambah H pangkat N dikurang X pangkat N per H. Nah, perhatikan di sini ada XN dan XN di sini. Jadi kedua-keduanya bisa kita kurangkan sehingga X pangkat N sama X pangkat N ini akan hilang. Kemudian karena semua suku punya H, semua suku di sini punya H, maka bisa kita keluarkan H-nya supaya bisa membagi sama H ini, supaya bisa habis dibagi dengan H ini. Ayo kita tulis limit H mendekati 0 hanya kita keluarkan N kurang 1 ditambah N kurang 1 per 2 X pangkat N kurang 2 H ditambah titik, karena di sini hanya ini kan H pangkat 2, terus setelah dikeluarkan jadi sisanya 1, maka di sini H pangkat 1 ditulis H tambah NX H pangkat N kurang 1 ditambah H pangkat N kurang 1 per H. H yang di sini sama H di sini jadi habis. Jadi sisanya limit H menuju 0 XN pangkat N kurang 1 ditambah N dalam kurung N kurang 1 per 2 X dikali X pangkat N kurang 2 H ditambah titik ditambah H pangkat N kurang 1. Selanjutnya, karena di sini dibilang H mendekati 0, jadi semua H di sini kita ubah menjadi 0. Ya, limit H mendekati 0 XN N kurang 1 ditambah N dalam kurung N kurang 1 per 2 XN kurang 2 hanya jadi 0 ditambah titik tambah H ini jadi 0 N kurang 1 ini jadi 0 ini jadi 0, maka sisanya limit H menuju 0 sisanya XN pangkat N kurang 1. Maka terbukti bahwa f aksen X sama dengan XN pangkat N dikurang 1. Baik, selanjutnya teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta. Bunyinya, jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka Kf aksen X sama dengan K dikali F aksen X, yakni turunan daripada K dikali Fx sama dengan K dikali turunan Fx. Kita buktikan. Kita andaikan Fx sama dengan K dikali Fx. Cara yang pertama seperti tadi kita tulis
definisi turunan, yaitu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita substitusikan Fx tambah H dikurang Fx per H ini ke bunyi teorema Fx sama dengan K dikali Fx. Setelah disubstitusikan, hasilnya limit H mendekati 0 K dikali F X tambah H dikurang K dikali Fx per H. Ini adalah hasil substitusi dari Fx tambah H dikurang Fx per H ke bunyi teorema. Selanjutnya, karena di sini ada K, di sini ada K, bisa kita faktorkan. Jadinya limit H mendekati 0 K F X tambah H per H K dikali F X tambah H per H kurang kurang F X per H. Nah, selanjutnya, karena K adalah konstanta, maka bisa dikeluarkan dari limit. Jadinya K limit H mendekati 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ini adalah bentuk ini sama seperti bentuk F aksen yang ini. Maka bisa kita tulis K sama dengan ini adalah bentuk F aksen X. Maka terbukti teorema D.